Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah Masjid Uswatun Hasanah di Pasar Baru, di rooftop Pasar Baru Bandung, Jalan Otista. Juga para pendengar Radio Roja Bandung di 14 Juna Maim, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, siang ini untuk yang kedua kalinya kita bertemu di sini melanjutkan kajian yang menarik dengan judul yang membuat kita kabita. Kabita itu tertarik, teriming-iming. Konon kalau saya berbicara bahasa Sunda di sini harus ada terjemahannya karena banyak orang Sumatera. Ya. Membuat kita kabita yaitu mengembara atau bertamasya ke Taman Surga Jilid 2. Jadi satunya sudah kita terangkan bahwa yang dimaksud Taman Surga itu adalah majelis ilmu. Dan majelis ilmu sebaik-baik majelis zikir. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, afdalu dzikri al-ilm wa afdalu majalisi dzikr majalisul ilm. Seutama-utama zikirlah ilmu, baik belajarnya maupun mengajarnya. Dan seutama-utama majelis zikir adalah majelis ilmu. Karena hakikat dari zikir adalah ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada satu hal pun yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Salah satu yang membuat kita kabita, tergiur untuk hadir dalam majelis ilmu adalah, ini salah satu bukan satu-satunya, sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah yattabi'una majalisa dzikr فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَمَاءِ الدُّنْيَا
fa idza tafarragu araju wa su'adu ila sama. Hadis ini agak panjang. Sepenggal-sepenggal saya akan sampaikan. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat yang sayyarah, muter-muter, jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya bukan berjalan, tapi terbang, karena mereka memiliki sayap. Untuk apa muter-muter? Untuk mencari majlis-majlis zikir. Maka apabila mereka menemukan satu majlis yang di sana ada zikir, termasuk majlis ilmu, sudah dijelaskan tadi, seutama-utama majlis zikirlah majlis ilmu, seutama-utama zikirlah ilmu. Ketika mereka menemukan majlis zikir, maka mereka pun duduk bersama-sama orang-orang yang ada di sana. Kalau menurut saya Masjid Uswatun Hasanah enggak terlalu besar banget. Mungkin kalau Jumatan penuh di sini ya, luber. Tapi untuk ngaji seperti ini kegedean, karena masih ada banyak tempat yang kosong. Lebih banyak yang kosong, lebih banyak yang isi. Yang kosong lebih banyak. Tapi ini kosong dari orang. Ada makhluk lain di sini yang berdesak-desakan, yaitu para malaikat. Saat itu mereka tidak terbang, mereka meletakkan sayap-sayap mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu karena ridha terhadap apa yang sedang mereka kerjakan. Ridha terhadap aktivitas mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Begitu malaikat terbang melihat ada majelis ilmu, mereka turun, kemudian mereka meletakkan sayap-sayapnya. Al-Khattabi rahimahullah, yang penjelasan Al-Khattabi dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ketika menerangkan malaikat meletakkan sayap mereka, maknanya ada 3. Pertama adalah an-nuzul fi majalisil ilm wa adamu tiran. Para malaikat itu turun ke majlis-majlis ilmu dan tidak terbang saat itu. Kedua, annahu bimakna tawaddu wal ihtiram li tullabil ilm. Meletakkan sayap maknanya mereka itu tawaddu, ihtiram. Tawaddu itu rendah hati, ihtiram itu menghormati, menghargai para penuntut ilmu. Dan yang ketiga, annahu bastul ajnihah. Kata orang Sunda, para malaikat meberkeun jangjangna. Meberkeun teh kitu tah. Apa ya? Mengembangkan sayapnya, dinaungkan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Dan 3 makna ini tercakup 3-tiganya dalam lafaz malaikat meletakkan sayap. Ya ihtiram, menghormati, ya turun, ya menaungkan, begitu. Malaikat turun ke sana dan dikatakan wa haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihim. Mereka itu bertumpuk satu sama lain dengan sayap-sayap mereka hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, sehingga memenuhi seluruh ruang antara tempat itu sampai ke langit. Lalu perawi ini mendemonstrasikan menumpukan tangan kanan di atas tangan kiri begini nih. Kata orang Sunda mah papunggu-punggu. Di punggu itu artinya menggendong sesuatu di atas pundak. Kalau menggendong di atas punggung namanya digandong. Dalam bahasa Sunda mah ada digendong ya. Kalau di atas pundak namanya di punggu. Kalau di atas kepala namanya disuhun. Itu kaya banget bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Bahasa Indonesia enggak ada.
Mau disuhun, mau dipungguk, mau digendong aja semuanya ya. Papunggu-punggu, pagendong-gendong sampai memenuhi tempat antara tempat pengajian itu sampai ke langit dunia, langit yang terdekat. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan hadis ini menjelaskan betapa sangat banyaknya jumlah malaikat yang hadir dalam majelis ilmu sampai memenuhi tempat itu sampai ke langit. Kita wajib mempercayai karena hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan berbicara tentang yang gaib dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Aku telah diberi Al-Qur'an dan yang lain yang semisal Al-Qur'an. Telah diberi Qur'an dan ada yang lain semisal Al-Qur'an. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang dimaksud yang diberikan semisal Al-Qur'an adalah hadis yang juga sama-sama wahyu. Apalagi berbicara yang gaib. Allah berfirman, Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin. Itu surah Jin. Allah lah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan hal gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridainya. Nah, rasul diberitahu melalui wahyu. Salah satu yang diberitahukan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diceritakan dalam hadis ini tentang malaikat. Allah memiliki malaikat yang muter terus mencari majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu, hadir mereka, turun, kemudian bertumpuk satu sama lain sampai memenuhi dari tempat itu sampai ke langit dunia, langit yang terdekat. Fa'idha tafarragu araju wa su'adu ila sama. Kalau sudah selesai itu pengajian, bubar, mereka kemudian naik ke langit. Ini kan tadi sampai langit pertama, terus mereka naik langit kedua, ketiga sampai ketujuh. Kemudian Nabi melanjutkan fayas'aluhumullahu azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah lebih tahu dibanding para malaikat itu sendiri tentang apa yang sudah dikerjakan oleh hamba-hambanya di dunia di majelis ilmu tadi. Allah lebih tahu, tapi kenapa bertanya? Untuk memberikan penjelasan kepada manusia, kepada kita tentang adanya kejadian ini. Kata Allah, min aina ji'tum, dari mana kalian? Para malaikat menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ardi yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kami datang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi. Mereka tadi bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, bertahlil kepadamu, bertahmid kepadamu, dan meminta kepadamu. Allah berfirman, wa madza yas'alunani, apa yang mereka minta kepadaku? Minta apa sih? Ini bukan berarti Allah enggak tahu sampai harus nanya. Allah lebih tahu. Ud'uni astajib lakum. Minta kalian kepadaku, berdoa, pasti akan aku ampuni. Allah dengar jeritan setiap hamba. Jangankan yang diucapkan, yang kata orang Sunda deui mah digerenteskeun dina hate. Digerenteskeun itu dibisikkan di dalam hati, Allah tahu. Allah berfirman dalam surah Qaf, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka.
Jangankan Allah, para malaikat juga tahu isi hati orang. Saya ada buku dengan judul ini, Mu'taqadul Firaq dan seterusnya fi Malaikatil Muqarrabin, khusus tentang alam malaikat. Luar biasa bagus. Itu di sini dijelaskan banyak penjelasan dari ayat dan hadis, di antaranya adalah tentang malaikat. Malaikat mengetahui isi hati manusia berdasarkan banyak ayat dan hadis. Di antara hadis itu, bila seorang hamba berniat untuk melakukan kebaikan, satu kebaikan, baru niat, dicatat oleh malaikat. Baru niat tuh, menunjukkan isi hati orang diketahui oleh malaikat. Kalau kebaikan itu jadi dilaksanakan, dicatat 10 kali lipat. Kalau tidak jadi, maka sudah hanya satu niat baiknya saja, tidak dihapus. Coba nggak ada tambahan 10 kali lipat kalau nggak jadi. Dan nggak jadinya itu karena berubah pikiran. Nanti di pengajian saya mau infak banyak, sudah saya siapkan 1 juta umpamanya. Niat, dicatat tuh niatnya. Di jalan, lewat mall, lewat toko, banyak habita sampai di pengajian nggak jadi sebab saya punya banyak kebutuhan untuk lebaran tuh. Casing HP sudah jadul, belum diganti, casingnya aja. Pulsa belum diisi, nggak jadi. Apa dihapus yang tadi? Enggak, tetap. Tapi nggak ditambah 10 kali lipat karena nggak jadi dilaksanakan. Tapi kalau tidak jadinya karena ada uzur di luar kemampuan dia, tetap 10 kali lipat. Pas cancel lewat, segepok uang 1 juta, hilang nggak ada. Mungkin kusi cepot tadi gitu. Atau jatuh, nggak jadi infak sedekahnya, bukan karena dibatalkan sama dia, tapi karena di luar kemampuan dia, maka tetap dapat 10 kali lipat pahalanya, walaupun infaknya nggak jadi. Dan nggak jadi karena ada uzur. Saya ngomong infak, kotak infak langsung muncul. Nah, ini contoh aja, bukan untuk diamalkan sekarang, tapi boleh diamalkan sekarang. Nanti pada waktu tanya jawab ya. Dan sebaliknya, kalau seseorang memiliki niat untuk berbuat buruk, tidak dicatatkan dulu. Tidak dicatat. Kalau niatnya niat buruk, kalau jadi dilaksanakan, baru dicatat 1. Kalau enggak jadi, dicatat 1 kebaikan. Bagernya Allah, dermawannya Allah begitu. Kalau niat baik belum dilaksanakan, sudah dicatat. Dilaksanakan 10 kali lipat. Niat buruk enggak dicatat, enggak jadi dilaksanakan, dicatat 1 kali kebaikan. Kurang gimana bager Allah kepada kita ya. Hadis tadi menunjukkan malaikat tahu bisikan hati orang, niat orang. Apalagi Allah yang menciptakan malaikat dan memberikan kemampuan demikian kepada malaikat, lebih tahu lagi Allah. Makanya ketika malaikat bubar dari pengajian terus lapor kepada Allah, Allah bertanya, kata Allah, "Wa madza yas'alunani?" Apa yang mereka minta? Karena Allah tahu, lebih tahu daripada para malaikat. Kata malaikat, "Yas'alunaka jannataka." Mereka meminta surga kepadamu. Apakah selama kita di majelis ilmu minta surga? Iya. Kapan minta surganya? Saya sebagai pembicara nggak pernah, ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Selama ngaji nggak begitu. Juga yang ngaji. Nah, ini yang disebut dengan doa ibadah. Doa itu ada 2 macam. Doa masalah dan doa ibadah. Kalau doa masalah, doa dalam bentuk permintaan langsung secara lisan. Ya Allah beri kami rezeki. Ya Allah mudahkan urusan kami. Ya Allah beri kami jodoh bagi yang jomblo. Itu doa masalah.
Kalau doa ibadah, doa dalam bentuk ibadah, bukan dalam bentuk permintaan. Karena seluruh ibadah, walaupun tidak berucap, pada hakikatnya dia meminta balasan yang Allah janjikan atas ibadah itu. Contoh saum ibadah. Saum gak bicara, gak ngomong, hanya nahan lapar, nahan makan, nahan minum, nahan syahwat. Itu yang dilakukan selama saum. Tapi Allah, baik Quran maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menjanjikan siapa yang saum Ramadan karena iman dan ihtisab diampuni semua dosa yang lalu. Siapa orang yang saum maka akan dijauhkan dari api neraka sejauh langit dan bumi, sejauh 70 tahun perjalanan. Seorang sahabat namanya Abu Umamah, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga dengan amalan itu. Nabi menyatakan, fa'alaika bis-saum la mithlalah. Kalau begitu kamu harus saum. Surga. Nah, ini hadis-hadis banyak dianji kepada orang yang saum. Oleh karena itu ketika kita saum, walaupun lisan kita tidak minta surga, tidak minta ampunan, tidak minta dijauhkan dengan neraka, dengan saumnya sudah merupakan permintaan kepada Allah agar Allah menurunkan ampunan, memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Maknanya berdoa dengan bahasa tubuh, dengan amalan, dengan ibadah. Setiap orang yang sedang ibadah, pada hakikatnya dia minta kepada Allah dengan ibadah yang dilakukannya, walaupun tidak secara lisan. Minta pahala, minta diampuni dosa-dosanya, minta rahmatnya, minta surganya, minta dijauhkan dari azabnya, dari murkanya dunia akhirat. Itu yang dimaksud dengan doa ibadah. Termasuk duduknya kita ke dalam majelis, di dalam majelis ilmu, diam kita, nggak ngomong. Yang ngomong hanya satu ustadznya. Ada satu dua lah yang ngobrol, biasanya ibu-ibu tuh. Nah, tapi ngomongnya bukan berdoa, tapi ngobrol biasa. Tapi dengan diam, duduk, mendengarkan, pada hakikatnya mereka sedang meminta dengan diamnya, dengan duduknya, dengan mendengarkannya. Apa yang mereka minta? Semua yang Allah janjikan untuk orang yang hadir dalam majelis ilmu. Sudah kita jelaskan pada jilid yang pertama bahwa orang yang hadir dalam majelis ilmu itu dosanya berguguran. Karena ada yang memintakan ampun. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal adhatan namlah fi juriya wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan yang ada di lautan, bersolawat kepada orang yang duduk dalam majelis ilmu. Bersolawat maknanya memintakan ampunan dan rahmat. Selama kita duduk dalam majelis ilmu, para malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ampuni mereka ya Allah, rahmati mereka. Di sini ada ampunan, di sini ada pahala, di sini ada rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka membaca kitab Allah dan mengupas isinya, para malaikat turun untuk menaungi mereka, rahmat juga akan dicurahkan, sakinah, ketentraman jiwa juga akan diberikan, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Ini yang Allah janjikan, baik melalui Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih tentang majelis ilmu. Hadis yang barusan sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Jadi dengan duduknya kita nggak ngomong ya Allah minta surga, ya Allah jauhkan saya dari neraka, enggak. Tapi dengan duduknya semua yang Allah janjikan itu sudah diminta. Ini yang disebut dengan doa ibadah. Berdoa dalam bentuk ibadah secara langsung dengan raga kita, badan kita, amal kita. Walaupun mulutnya tidak meminta apapun kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, tadi Allah bertanya, "Famadza yas'alunani?" Apa yang mereka minta kepadaku? Para malaikat menjawab, "Yas'alunaka jannataka." Mereka minta surgamu ya Allah. Karena memang Allah menjanjikan surga bagi orang yang keluar rumah mencari ilmu. Kemarin sudah saya jelaskan hadis sahih riwayat Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Itu janji Allah. Makanya malaikat menyatakan, mereka minta surgamu kepadamu ya Allah. Allah balik bertanya, wahal ra'u jannati, apakah mereka itu sudah pernah melihat surgaku? Dijawab, la ya Rabbi, belum ya Allah. Kita kan belum pernah lihat surga. Yang pernah kita tahu tentang surga hanya penjelasan tentang surga dalam Quran dan hadis. Penjelasannya aja secara lisan melalui bacaan pikabitaeun pisan, sangat menggiurkan. Di sana ada istana-istana yang super megah, yang kemegahannya tidak pernah ada di alam dunia ini. Belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terucapkan oleh lisan, belum pernah terkhayalkan oleh imajinasi kita. Sehebat apapun kita membayangkan indahnya surga yang sebenarnya jauh lebih indah lagi dari bayangan kita. Jangankan di akhirat atau istana termegah di dunia aja kita belum pernah lihat ya. Pernah gak kita diundang oleh Raja Brunei ke istananya? Belum. Kalau belum katanya pelanga oplong. Wah, indahnya luar biasa. Itu belum seberapa dibanding istana di akhirat. Di sana semuanya perabotannya emas dan perak, berlian. Pelayan-pelayannya aja, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Itu ketika kita melihat, kata Allah, kalau kalian melihat mereka, para wildan, para pelayan itu seperti mutiara-mutiara yang bertebaran. Mereka hurung, mereka bercahaya, bersinar, terus berseliweran untuk melayani ahli surga. Itu baru pelayannya. Tuan mereka yang dilayani berupa ahli surga jauh lebih lagi daripada itu. Ada pelayannya kayak begitu. Belum bidadari surga. Bidadari surga kita nggak akan bahas Ramadan. Jadi begitu menggiurkan. Baru mendengarnya saja sudah kabitana luar biasa. Tertariknya luar biasa, tergiurnya luar biasa. Apalagi kalau melihat. Jadi apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum. Fakaifa law ra'au jannati? Bagaimana kalau mereka melihat sudah melihat surgaku? Kata para, pasti mereka lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam meminta surga itu kepadamu. Belum lihat aja sudah sering meminta, apalagi kalau sudah. Qalu wa yastajirunaka, para malaikat juga melanjutkan, mereka pun meminta perlindungan kepadamu ya Allah. Allah bertanya, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Apa dari preman? Dijawab, min narika ya Rabbi, dari nerakamu, minta perlindungan kepadamu dari nerakamu. Wahal ra'au nari, apakah mereka itu sudah pernah melihat nerakaku? Belum. Yang kita dengar baru apa? Penjelasan lisan. Dalam Quran banyak, dalam hadis banyak. Baru mendengar penjelasan sudah ngabiri-gidik. Ngabiri-gidik itu gini, takut. Apa ya ngabiri-gidik itu? Merinding. Saking takutnya. Orang yang baca Quran di dalam sholat, di luar sholat dengan penghayatan full, lalu melewati ayat tentang azab, bisa gak kuat, bisa berhenti menangis karena takutnya. Karena itulah baru mendengarnya sudah luar biasa.
Coba nanti di dalam acara i'tikaf Ramadan kita membahas salah satu kutaib kecil dengan judul Al-Buka'u min Khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Di sana ada beberapa penjelasan tentang penyebab seorang menangis karena takut kepada Allah, karena nerakanya salah satunya. Sampai-sampai disebutkan di sana ada hadis bahwa para ahli neraka kelak itu akan menangis dengan tangisan yang dahsyat. Air mata mengalir, saking besarnya mengalirnya air mata dari mata mereka di neraka, sampai seandainya ada perahu yang kata orang Sunda nu dipalidkeun, apa bahasa Indonesia, yang dihanyutkan pasti akan bisa berlayar, akan hanyut kalau ada perahu. Ingat, ini tentang neraka, tentang alam gaib, jangan difahami secara kolmososi. Emang airnya matanya segimana? Dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain, ukuran para ahli neraka di neraka besar. Gigi mereka saja sebesar gunung Uhud. Giginya tuh, gimana mulutnya? Satu tempat duduk yang mereka tempati sejauh Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu sekitar 500 kilometer jauhnya, yang apabila ditempuh dengan bus sekitar 5 jaman gitu ya, karena di sana tol terus, nggak ada hambatan, 100 km per jam secara konstan bisa. Beda dengan tol di sini. Tol di sini mah 500 km ber 5 hari, di sana 5 jam. Jadi besar. Apa hikmahnya kita nggak akan bahas. Kenapa para ahli neraka segede itu sedangkan ahli surga kecil dibanding ahli neraka. Ahli surga ukurannya seukuran Nabiullah Adam alaihissalam ketika pertama kali diciptakan, setinggi 60 hasta. Satu hasta itu hampir setengah meter kurang sedikit, ya kira-kira 28-29 meter lah tingginya Nabi Adam. Ahli surga akan setinggi itu nanti, jauh lebih kecil dibanding ahli neraka. Ahli neraka gede, meraksasa gitu. Mungkin di dunia nggak ada makhluk segede itu. Bayangkan, giginya aja segede gunung Uhud. Gimana mulutnya, gimana kepalanya, gimana badannya. Satu tempatnya menghabiskan Mekah dan Madinah. Gedenya bukan main. Kalau nangis, air matanya mungkin sungai. Makanya dalam hadis tadi dikatakan ahli neraka nanti menangis sampai tangisannya deras. Apabila ada perahu yang dilayarkan di sana, pasti bisa berlayar sampai air matanya habis dan keinginan nangisnya tidak berhenti, akhirnya keluar darah. Pokoknya mengerikan lah, gidig. Sok aja nanti hadir di sana. 10 hari terakhir kita bahas kutaib dengan judul Al-Buka' min Khasyatillah. Apakah mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau mereka sudah melihat nerakaku? Pasti mereka bersungguh-sungguh lagi di dalam meminta perlindungan kepadamu. Wa yastaghfirunaka, kata para malaikat, mereka pun meminta ampunan kepadamu. Jadi ada 3 yang diminta ya, surga, terus minta perlindungan dari neraka, terus minta ampunan. 3. Di dalam setiap majelis ilmu, orang yang hadir dalam majelis ilmu setidaknya minimalnya menginginkan meminta 3 hal ini kepada Allah dengan kehadirannya di majelis ilmu. Minta surga, minta perlindungan dari neraka, dan minta ampunan. Bagaimana respon Allah Azza wa Jalla? Fayaqul, nih lihat, qad ghafartu lahum fa'ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Kata Allah, aku telah ampuni mereka. Aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka telah berlindung kepadaku dari hal itu.
Ini respon Allah. Aku ampuni mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Aku ampuni dosa-dosa mereka. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Surga. Dan aku berikan perlindungan dari apa-apa yang mereka telah berlindung kepadaku dari apa? Dari neraka. Tiga-tiganya permintaan ini Allah kabulkan. Langsung saat itu diungkapkan oleh Allah kepada para malaikat. Inilah indahnya taman surga berupa majelis ilmu itu. Salah satunya, ya surga Allah jaminkan. Ampunan Allah turunkan. Perlindungan dari api neraka akan Allah berikan. Walaupun selama kita duduk dalam majelis ilmu ini, kita tidak, ya Allah beri saya surga dengan duduknya saya di majelis ilmu ini, lindungi saya dari neraka, ampuni saya. Walaupun tidak ngomong begitu secara lisan, tidak berdoa dengan doa masalah, tapi berdoanya dengan doa ibadah dalam bentuk hadir dalam majelis ilmu seperti itu. Coba lihat lagi hebatnya hadis yang sedang kita bahas. Fayaqulun, berkata lagi para malaikat, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Ya Allah, di tengah-tengah mereka, di tengah orang yang hadir itu ada abdun khatta'un, seorang hamba yang khata'. Khata' itu ahli maksiat. Khata' itu banyak berbuat salah, bukan khati'. Di sini tidak dikatakan abdun khati'un. Kalau khati' dengan isim fa'il, sekali-kalilah salahnya yang lebih banyak benernya gitu. Tapi kalau salahnya terus-terusan disebut khata'. Khata' itu orang yang bersalah terus-terusan, sering salahnya, bukan sekali dua kali. Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un. Ya Allah, di tengah mereka ada hamba yang berdosa, ahli maksiat, banyak melakukan dosa, ya. Innama marra fajalasa ma'hum. Dia itu hanya lewat. Setelah lewat ada yang duduk-duduk kumpul, ikut nebeng, mungkin ngiuhan, ngareureukkeun ka capek, merenya. Ngiuhan itu apa? Berteduh, ngareureukkeun ka capek itu apa? Mereureukkan ka capek. Mereureukkan istirahat lah gitu. Membuang kecape gitu setelah hanya lewat, nggak niat ngaji tadinya, nggak niat ngaji, kemudian ada majelis pengajian, ya udah ikut duduk. Kalau zaman sekarang mungkin bapak-bapak ibunya mau ngaji, antar pak, iyalah antar, sudah saya mah nggak mau ngaji, diantar, nggak niat ngaji, tapi masa ditinggal ibunya cuma sejam setengahan gitu ya, akhirnya ikut aja duduk di sana, nggak niat ngaji. Ada yang begitu? Ada, meureun, tapi bukan di sini. Sebab ini kan pengajian bapak-bapak dan ibu. Kalau di Jakarta biasanya jam-jam segini hari-hari kerja itu pengajian ibu-ibu. Bapak-bapaknya nganter udah pensiun. Ya, sambil nganter nunggu di pinggir jalan ikut denger gitu. Lama-lama duduk seorang dua orang, lama-lama banyak, lama-lama ibunya terseret ke atas, diusir. Itu gimana dengan orang seperti itu? Dia nggak niat ngaji, hanya lewat terus ikut duduk. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fayaqul walahu ghafartu. Dia juga dapat ampunanku. Yang nggak niat ngaji, lewat ikut nebeng, dapat ampunan. Karena apa? Allah menyatakan humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka orang-orang yang tukang ngaji tadi adalah kaum-kaum yang siapapun yang bersahabat dengan mereka, mereka tidak akan binasa. Siapapun yang bergaul, berinteraksi secara intensif dengan ahli ngaji itu, orang yang gaul dengan ahli ngaji itu tidak akan binasa. Sekalipun hanya lewat, nggak niat ngaji, terus mampir, maka tetap dapat ampunan Allah Azza wa Jalla.
Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 6045, dan juga oleh Imam Muslim. Hadisnya bisa kita temukan di juz yang keempat halaman 2170. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menerangkan hadis ini, kata Imam An-Nawawi, qala al-ulama'u, telah berkata para ulama. Para Imam An-Nawawi juga ulama. Yang dimaksud ulama oleh Imam An-Nawawi adalah guru-guru beliau ketika beliau itu berguru tentang banyak disiplin ilmu syar'i di banyak tempat selama hidupnya. Beliau itu kegiatannya itu cuma belajar, mengajar, enggak mikir yang lain. Sampai ahwat pun enggak dilirik oleh Imam An-Nawawi. Sampai meninggalnya beliau tetap dalam keadaan membujang. Karena apa? Karena sibuk dengan ilmu, bukan enggak laku. Kalau beliau mau 4 sekaligus bisa berebut orang. Tapi waktunya untuk ilmu. Sampai meninggal dalam keadaan membujang pula. Kata Imam An-Nawawi, berkata para ulama, makna hadis ini adalah annahum malaikatun zaiduna 'alal hafadhah wa ghairihim fa haula'i sayarah la wadhifata lahum wa innama maqsuduhum hilaqudz dzikr. Mereka adalah para malaikat selain malaikat penjaga, selain malaikat pencatat. Mereka muter-muter yang tidak memiliki kegiatan kecuali mencari majlis-majlis zikir. Lalu dilanjutkan, fata'ammal ayyuhal qari. Perhatikan wahai para pembaca, hadzal fadlul azim alladzi a'tahu Allahu man hadara hilaqal ilm fahris an takuna mimman nalah. Perhatikan wahai para pembaca yang budiman tentang keutamaan yang agung ini yang Allah berikan kepada orang yang menghadiri majlis ilmu. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk menjadi orang yang memperoleh keagungan ini. Hadzal hadits fihi anna jami'a man hadara hilaq wa majalis dzikr nala hadzal fadla hatta wa illam yakun talibu ilm wa innama jalasa indahum lihajah fa inna barakatal ilm wa majalisahu tunaluhu wa hadza fadlullah yu'tihi man yasha. Hadis ini di dalamnya ada penjelasan bahwa semua orang yang menghadiri majelis ilmu akan memperoleh keutamaan ini sekalipun dia tidak berniat menuntut ilmu. Dia hanya duduk karena ada keperluan selain keperluan mencari ilmu. Duduk di sana. Tapi barokah ilmu dan barokah majelis ilmu menyebabkan mereka terciprati keutamaan yang Allah janjikan ini. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui betapa menggiurkannya duduk di dalam majelis ilmu. Di sana ada para malaikat. Para malaikatnya banyak bertumpuk satu sama lain kemudian sampai ke langit. Kemudian ada rahmat yang tercurah, kemudian ada sakinah, ketentraman jiwa yang Allah turunkan. Allah pun memuji orang-orang ini di hadapan para malaikat yang ada di sekitar arsy di sono. Kemudian setelah itu malaikat yang hadir itu seusai pengajian ini bubar, kemudian naik kepada Allah dan melaporkan. Allah bertanya, dari mana kalian? Oh, dari majelis ilmu. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, juga meminta. Apa mintanya? Surga. Terus mereka juga minta perlindungan dari neraka. Mereka juga minta ampunan. Kata Allah, aku ampuni, aku akan berikan surga, dan aku berikan perlindungan dari api neraka. Terus ada orang, hamba Allah yang ahli maksiat, salah, nggak niat ngaji, duduk di sana, dapat juga tuh. Inilah keutamaan dari sebuah taman surga yang berupa majelis ilmu di dunia. Taman surga di dunia bukanlah teater, bukan puncak, bukan tempat wisata, tapi taman surga di dunia itu majelis ilmu.
Di sanalah orang-orang akan menjadikan majelis ilmu sebagai batu loncatan untuk meraih taman surga yang sebenarnya di akhirat kelak. Majelis ilmu disebut taman surga. Raudhah yang ada di Masjid Nabawi antara makam Nabi dengan mimbar Nabi juga disebut Raudhah min Riyadil Jannah. Itu disebut Raudhah, ini juga disebut Raudhah. Imam An-Nawawi menyatakan karena siapa yang hadir di sana kelak akan memperoleh Raudhah yang sebenarnya di surga nanti. Bertamasya ke taman surga di dunia menjadi gambaran akan bertamasyanya kita ke taman surga di akhirat nanti. Maka sering-seringlah berkunjung ke taman-taman surga di dunia. Maka ini akan menjadi wasilah atau batu loncatan yang menyebabkan kelak kita benar-benar secara real, secara nyata akan bisa bertamasya ke taman surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua sebagai golongan orang-orang yang benar-benar memperoleh taman-taman surga di akhirat, diselamatkan dari api neraka, diampuni semua dosa, dan dimasukkan ke surga yang penuh kenikmatan. Namanya cukup satu hadis ini saja ya. Sekarang mah kita lebih fokus banyak tanya jawab. Saya sediakan sesi tanya jawab ini sampai zuhur. Kecuali kalau sebelum zuhur sudah nggak ada lagi pertanyaan, langsung saya pulang. Sampai di sini saja dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis zikir, apabila seorang berada dalam majelis zikir, terus apa-apa yang disampaikan itu melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun mengajarkan perihal kesesatan, apakah di sana malaikat turun itu kita mendapatkan tiga perkara tadi, artinya surga, minta perlindungan dari azab neraka, terus apa? Satu lagi itu ampunan dari Allah. Seperti itu, apakah demikian ataukah tertolak gitu kan? Dan kemudian yang seorang yang kebanyakan dosa atau salah tadi, apakah hanya mendapat ampunan saja, apa ada yang tiga tadi? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya barakallahu fiik. Tadi dijelaskan orang yang hadir dalam majelis ilmu memperoleh banyak keuntungan. Bagaimana kalau majelis ilmu tersebut majelis ilmu yang di dalamnya dibahas tentang hal-hal yang keliru, yang menyimpang dari Quran Sunnah, atau membahas Quran Sunnah tapi cara membahasnya keliru. Quran dibuka, dibedah bukan dengan alatnya. Contoh, mengupas Al-Quran dengan filsafat, mengupas Quran hadis, membahasnya dengan ra'yu. Terlarang. Man qala fi kitabillahi bi ra'yih fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yunya lalu omongannya benar, maka dia sungguh telah salah. Walaupun benar, berdosa. Kenapa? Karena benar itu kebetulan benar, tapi cara dia memahami Quran dengan ra'yu itu salah, itu keliru. Man fassara al-Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ra'yu atau tanpa ilmu, bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Berarti mengupas Quran dengan ra'yu, dengan filsafat, bukan dengan alatnya, itu dosa besar. Karena apa? Karena diancam dengan neraka tadi. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair dalam muqaddimah menyatakan dosa besar, Al-Kabair, Kabirah atau Al-Kabair adalah semua dosa, semua perbuatan yang salah satunya diancam dengan ancaman azab neraka. Mengupas Quran bukan dengan alatnya dosa besar. Ancamannya neraka tadi dengan ra'yu, dengan filsafat.
Semua hal yang dikupas bukan dengan alatnya rusak. Kita mengupas buah, apa alat yang pas? Pisau dengan ukuran sedang yang tajam. Jangan dengan samurai atau dengan gergaji, hancur. Atau dengan palu ditakol, pejet, gak kemakan. Harus dengan alatnya. Kita memasang paku uril, tapi dengan palu ditakolan, rusak. Masang palu uril mah atau membukanya dengan apa? Dengan obeng, puter, bukan ditakolan. Kalau bukan alatnya rusak. Al-Quran harus dengan alatnya. Apa alat untuk mengupas Quran Sunnah? Ilmu-ilmu alat. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu sharaf, ilmu balaghah. Karena dia dalam bahasa Arab. Juga tentang ilmu-ilmu tafsir dan seterusnya. Ya. Kedua, bukan sekedar alatnya yang pas, tapi orang yang mengupasnya juga harus memiliki keahlian. Sok anak kecil, nih kasih buah, kasih pisau yang memang pas untuk alat ngupas, kupas, kena tangannya nanti. Kemudian yang kekupas bukan hanya kulitnya, tapi semuanya. Tinggal talapok nahungkul, tinggal bijinya aja gitu kan. Kalau yang bukan ahlinya, gagal juga. Jadi dua, alatnya pas dilakukan oleh ahlinya. Satu ini tidak terpenuhi, rusak. Coba umpamanya kita motor rusak, kemana? Apakah ke rumah sakit, disuntik? Bukan, harus ke bengkel. Bengkel membuka semua bagian yang harus dibuka dengan alatnya, mur dengan ukuran tertentu pas. Kalau dengan alatnya bisa, kalau bukan nanti rusak. Dan oleh ahlinya, kalau enggak rusak, ya. Bisa terima bongkar tapi tidak terima pas. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Kita sakit, konsultasi bukan ke dokter, tapi konsultasinya umpamanya ke montir. Saya sakit kepala, oh itu mah takolannya ku palu, paling gitu ngerenannya. Harus ke dokter, ke ahli. Ini bicara Quran Sunnah harus oleh orang yang memiliki kualifikasi ilmu yang memadai. Nanti dia tahu alatnya apa, ya. Itu yang harus dilakukan. Ketika seseorang sakit pergi ke montir, dia keliru, dia salah, rugi dunia. Ketika seseorang, jangankan ke montir, orang sakit umpamanya THT, tapi dia datang ke dokter kulit, enggak diberi salep, itu juga keliru, salah. Sama-sama dokter tapi beda jurusan, maka keliru juga. Ya, ini Quran Sunnah. Bongkar dengan oleh ahlinya, dia akan tahu alatnya. Alat untuk membongkar, mengupas Quran Sunnah. Di saat Quran Sunnah dibongkar bukan oleh alatnya, bukan oleh ahlinya, itu maksiat, dosa. Makanya untuk yang seperti itu, setiap pembahasan Quran yang bukan ahlinya, bukan juga oleh alatnya, itu sama dengan istihza bi ayatillah. Istihza itu mengolok-olok, menjadikan Al-Quran sebagai bahan mainan yang dibicarakan secara bebas. Allah menyatakan apabila ayat-ayat Allah diolok-olok dalam satu majelis, fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk di sana sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau kalian lupa kemudian tetap duduk di sana, fa innakum mithluhum. Kalau begitu kamu sama dengan mereka. Ayat ini melarang kita duduk dalam majelis seperti itu. Kalau kita dilarang, malaikat enggak mungkin hadir di sana. Oleh karena itu, apa yang Allah janjikan kepada majelis ilmu adalah majelis ilmu yang di dalamnya tidak ada penyimpangan, tidak ada ikhtilat antara laki perempuan, tidak ada maksiat, nggak ada musik, nggak ada lagu di sana. Kan ada ya pengajian, ada musiknya, ada lagunya gitu. Tidak ada percampuran laki dan perempuan, dan yang dikupasnya Quran dan Sunnah oleh orang yang berkompeten dalam hal itu dan dilakukan secara proporsional oleh alat yang sebenarnya.
Makanya kalau di dalam pengajian umpama dikupas ayat oleh hadis tapi penjelasannya jauh menyimpang, Al-Quran menyatakan fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kalian duduk-duduk di sana. Kalau kita dilarang, maka malaikat yang tadi tentu saja tidak akan mungkin datang. Kita aja dilarang, apalagi para malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah maksiat kepada apa yang Allah perintahkan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah. Tad, apakah sholat tarawih yang pahalanya seperti sholat semalam suntuk lebih besar dari sholat isya? Enggak. Sebesar apapun pahala sholat sunat tidak akan mengalahkan sholat isya. Yang fardu. Jangan sampai isyanya dilewat, tarawihnya semalam suntuk. Eta mah disebutnya teh morojulang ngalepaskeun pesing. Itu enggak ada terjemahan. Isya lebih besar pahalanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana bentuk majlis zikir yang sesuai sunnah? Itu majlis ilmu seperti ini. Majlis ilmu. Apakah suatu majlis berkumpul orang-orang dan berzikir dengan keras dan bersama-sama dipimpin oleh ustaz termasuk dicontohkan oleh Rasul SAW? Tidak. Malah termasuk yang ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud atas usulan sahabat lain. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an melihat di masjid ada orang berkumpul, mengumpulkan beberapa buah batu di masing-masing depan orangnya. Lalu oleh seorang pemimpin disebut, ayo kalian tasbih sebanyak batu ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena tidak semua orang satu bisa ngitung, tapi dibantu dengan alat menghitung yaitu batu. Subhanallah. Sudah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terlihat oleh siapa? Abu Musa. Dia ingin menegur itu karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat setelah Nabi, ketika Nabi masih ada. Itu satu, Nabi sudah wafat. Yang melakukan itu tabi'in. Tapi enggak berani negur, menunggu Abdullah bin Mas'ud. Setelah Abdullah bin Mas'ud datang, disampaikan, kenapa kamu tidak menegur? Kami menunggu engkau. Lalu oleh Abdullah bin Mas'ud didatangi, apakah kalian merasa lebih tertunjuki daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kalian mengada-adakan apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata imamnya, ya Abdullah, ma nuridu illa khairan. Wahai Abdullah, kami tidak menginginkan apapun dengan semua itu kecuali kebaikan. Niatnya baik. Siapa yang bilang bahwa zikir enggak baik? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kam mim muridil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak memperolehnya. Karena apa? Karena caranya salah. Caranya tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir. Ngarang-ngarang sendiri. Berimprovisasi dalam urusan dunia. Bagus, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Zikir ini urusan akhirat. Diperintahkan oleh Al-Quran, diperintahkan oleh hadis, tapi caranya jangan ngarang-ngarang gitu. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi jangan dilakukan, termasuk dalam hal cara berzikir seperti itu. Oleh karena itulah maka walaupun berzikir ditekankan oleh Quran, ditekankan oleh hadis, tidak boleh cara berzikirnya dengan cara dikarang-karang seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita menghadiri majelis ilmu yang menyampaikan ilmu atau ustadznya bukan ustadz yang mengikuti manhaj salafus saleh? Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Kalau Al-Quran dan Sunnah tidak difahami melalui pemahaman ulama salafus saleh, dengan cara apa lagi dia mau? Dengan filsafat? Dengan ra'yu? Dengan tradisi, adat dicampur aduk, atau dengan apa? Kalau tidak mengikuti penjelasan para ulama yang ahli tentang hal itu, mengikuti siapa? Kalau mengikuti filsafat, royu itu sudah jelas salah, nggak boleh. Mengikuti tradisi ya nggak boleh. Bukan Islam yang disesuaikan dengan tradisi, tapi tradisi yang harus mengikuti syariat.
Kalau tradisi mah produk siapa? Produk manusia. Kalau syariat produk Allah. Kalau tradisi mah berlakunya secara lokal, kalau syariat mah universal, berlaku di setiap tempat, setiap zaman. Makanya Islam harus menjadi warna bagi seluruh tradisi, bukan sebaliknya Islam yang harus disesuaikan dengan tradisi di masyarakat setempat. Nanti beda-beda Islam di sini dengan di sono tuh ya. Pas bertemu garlut. Kata mana Islam mah gitu, ada orang Islam Sunda, mana Islam Batak, teakur gitu ya. Maka kalau Islam yang pokok, Islam Batak, Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Amerika, Islam Kutub, semuanya sama, dimanapun, kapanpun. Islam yang pokoknya bukan tradisinya. Oleh karena itulah maka sekali lagi, kalau seorang pengkaji Quran Sunnah cara mengkajinya tidak mengikuti rel aturan, dengan ra'yu, dengan filsafat, dengan tradisi, dengan intuisi, kayaknya dilalebah ya. Pasnya ayat ini sesuai dengan hati, kayaknya begini. Hati dia begitu, hati yang lain beda lagi nanti ya. Hati kan bolak-balik juga, hati seseorang tidak tetap dalam setiap waktu. Hati sekarang begini, besok bisa lagi berbeda. Sumiyal qalbu litaqallubihi. Disebut qalbu, hati itu karena taqallub. Taqallub itu berubah-ubah, berganti-ganti. Itu bukan alat untuk mengkaji Quran Sunnah. Makanya kalau umpamanya mengupas Quran Sunnah belok dari rel, kena dengan ayat tadi, fala taqudu mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Boleh nggak kita dengarkan penjelasan yang menyimpang? Ya jangan. Nanti apa? Terpengaruh, kita lemah, kita tidak tahu. Oh ini benar yang ngomong profesor doktor di bidang sains, bicara tentang Quran dengan kacamata sains umpamanya. Masa profesor doktor salah? Ayat yang dikutip, hadis yang dibeberkan ditambah dengan penjelasan sains, plop banget. Dia nggak tahu, nggak sadar letak kesalahan dan penyimpangannya. Ketika mendengar ada berita orang bisa ke bulan pakai Apollo, yang konon katanya itu teh bohongnya, baik ilmuwan muslim sibuk mencari ayat hadis yang melegitimasi itu. Ketemu menurut mereka surah Ar-Rahman 33, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bi sultan. Hai jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit dan bumi, silakan tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu mereka mengartikan langit dan bumi itu bulan. Sultan itu sains yang melahirkan Apollo. Klop. Dulu kita manggut, saya juga, oh iya ya, waktu itu masih SMA gitu. Oh iya ini ayat nih pas. Sekarang setelah belajar lagi ngaco banget. Pertama, ini kan tantangannya ke jin dan manusia. Jin untuk ke langit itu nggak perlu Apollo. Dalam surah Jin dikatakan walasnas samaa fawajadna fihi apa? Kami menyentuh langit. Kata jin bisa menempuh langit sejak zaman baheula mula, tanpa perlu Apollo, tanpa perlu tabung oksigen untuk ke sana. Karena alam jin beda dengan alam kita. Kalau kita nggak bisa melewati atmosfer lapisan tertentu tanpa alat, kalau jin nggak perlu itu. Kata jin, lamasna sama fawajadna harasan syadida wa syuhuba. Kami menyentuh langit, kami dapati langit itu banyak dijaga oleh panah-panah berapi. Kan gitu. Jin sudah menembus langit itu tanpa harus Apollo, tanpa harus sains. Sultan di sini bukanlah sains. Tapi ada ancaman. Setelah orang berupaya untuk menembus langit, yursalu alaikum syuwadun min nar wa nu'asum yursalu alaihim syuwadun min nar. Akan diikuti oleh apa?
oleh logam-logam yang sangat-sangat panas dari api. Artinya itu diazab. Makna menembus langit di sana bukan ke bulan, tapi keluar dari syariat Allah, dari kekuasaan Allah Azza. Siapa yang berani begitu, azab oleh Allah. Itu hubungannya tidak dengan sains, tidak dengan teknologi, tidak dengan ke bulan, ya. Tapi dipaksa-paksakan. Ayat itu paksakan dengan kejadian ini klop, padahal tidak, ya. Oleh karena itulah, maka kalau Al-Quran dikupas bukan oleh ahlinya dan bukan oleh alatnya, mendengarnya bisa menyebabkan kita terpengaruh tanpa kita sadari. Orang itu bergelar profesor, doktor dan apa-apa, gelarnya lebih panjang dari namanya, tapi di bidang lain dia fasih, memiliki retorika yang memukau ketika menyampaikannya, penjelasannya begitu runut yang dikutip ayat dan hadis, tanpa disadari kita terpengaruh, padahal itu keliru, tanpa tahu kekeliruan. Itulah bahayanya. Makanya Allah melarang, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghair. Jangan kalian duduk di sana sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana jika datang ke majelisnya terlambat? Nah, gimana lagi itu? Silakan aja masuk. Dapat nggak? Ya dapat, sesuai dengan kadar kehadiran dia di sana. Kalau terlambatnya ada uzur, macet, ban bocor gitu, banyak di luar dugaan, ya insya Allah pahala itu dapat sama dengan hadir dari awal. Tapi kalau umpamanya sengaja, penjelasannya malas, nanti serunya tanya jawab, sengaja dia lambatkan, ya dia hanya dapat pahala sesuai dengan kadar kehadirannya. Orang yang hadir dari awal sampai akhir bareng di sini, apakah pahalanya sama? Belum tentu. Tergantung niat, tergantung kesungguhan. Niatnya apa ke sini? Terus selama hadir dari awal sampai akhir ngapain? Apa khusyuk? Ya, apa browsing? Apa bikin status? Atau ngelamun? Atau kerek tidur? Atau yang lebih parah lagi apa? Ngobrol. Hai ibu-ibu. Itu yang umumnya dilakukan. Itu beda-beda nilai pahalanya. Ada yang hadir tapi dosa ada. Itu yang mengganggu tadi, ya. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WRWB-nya nggak dapat pahala. Kalau kita mendengar pengajian di TV, apakah itu termasuk majelis ilmu? Iya. Di TV, siapkan catatan, siapkan Quran juga. Kalau Ustaz membacakan ayat, cek. Kadang-kadang mungkin salah, ya. Nanti diingatkan, ya. Itu sama dengan mencari ilmu, dengan pahala yang sama dengan kadar kesulitan yang dia alami. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Semakin mudah, semakin kurang pahalanya. Mana yang lebih susah, hadir ke majelis ilmu atau dengar di radio, di TV? Hadir lebih susah, ya. Ada perjalanan, ada macetnya, ada berdesak-desakan, dan ketika di sini tidak bersandar, ya. Kemudian tidak main-main HP dan kalau di rumah sambil ongkang kaki, sambil ngemil. Kalau di luar Ramadan ada SMS jawab dulu, ada telepon jawab dulu, ada tamu bikin kopi dulu, itu sudah kelewat. Saya pernah cerita, ada seseorang yang datang, Ustaz, saya dengar di Radio Roja, kalau ada akhwat pakai pakaian hitam, itu setan harus dibunuh. Oh, kejam. Iya. Di mana itu? Di Roja saya dengar. Di mana dengarnya sih Ustaz? Saya lupa, tapi pasti di Roja. Saya nggak pernah mendengarkan selain Roja. Dengarnya di mana? Ya, dia punya toko di Tanah Abang, aksesoris jualan. Jadi sambil nyetar Roja, sambil adu tawar gitu. Ya, konsentrasi. Lalu saya ingat, bukan itu maksudnya, mungkin ada hadis. Sholat tuqta'us sholah. Sholat itu terputus karena 3 hal. Ya, pertama karena wanita yang haid, wanita yang sudah haid lewat. Yang kedua anjing hitam. Yang ketiga himar. Itu mungkin. Oh iya itu yang saya dengar. Tapi karena dia kurang konsentrasi ketika mendengar, salah. Kalau ada, hanya karena ada anjing hitamnya, ada wanitanya.
kalau ada wanita pakai hitam itu setan bunuh. Sampai ke sana. Ya. Sahabat bertanya, apa bedanya anjing hitam, kuning dan putih? Anjing hitam itu setan. Oh gitu. Jadi dia dengarnya digabung-gabungkan. Wanita pakai pakaian hitam itu setan, harus dibunuh. Kan bahaya itu. Syahwat bisa habis semua. Mau tanya, batasan bercumbu dengan istri di bulan Ramadan. Kayaknya pengantin baru nih. Kalau yang masih muda, dianjurkan tidak. Berdasarkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, jaa syabun faqala ya Rasulullah aqabbilu wa ana shaim. Seorang pemuda datang, wahai Rasulullah, boleh enggak saya mencium istri saya dalam keadaan saum? Kata Nabi, la, tidak boleh. Faja'a syekhun, datang lagi seorang orang tua, sepuh, lalu bertanya, ya Rasulullah, aqabbilu wa ana shaim, boleh enggak saya mencium istri padahal saya sedang saum? Naam, boleh. Fayanduru as-sahabah fanadhara as-sahabah ba'dhum ba'dhan. Mendengar itu para sahabat silih leret, saling menatap. Aneh yang tadi nggak boleh, yang ini boleh. Kata Nabi, li'anna syekh yamliku nafsu, karena orang tua tadi lebih bisa menahan hasratnya, syahwatnya, hawa nafsunya. Nah kalau pemuda, apalagi pengantin baru, khawatir kebablasan, khawatir ada follow up-nya. Istrinya sudah mengingatkan, loh, didenda 2 bulan. Gak apa-apalah 2 bulan juga. Setelah kejadian baru nyesal. Ya. Tapi kalau seorang yang mampu menahan syahwatnya dibolehkan, seperti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da nisaihi wa huwa shaim wa yubashiruhun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan saum dan yubashiruhunna. Yubashir artinya bahasa kitanya meraba-raba bagian tubuh istrinya. Dibolehkan, asal apa? Asal mampu menahan diri untuk tidak kebablasan. Kalau kita tidak tergantung usia, kadang ada usia masih muda tapi sudah loyo, ada. Kadang-kadang sudah sepuh tapi gres gitu ya. Nah kalau kita bisa mengukur, kalau khawatir kebablasan jangan. Tapi kalau ini mas cuma iseng aja, nggak akan berlanjut, sering begini juga di luar Ramadan nggak berlanjut apa-apa, umpamanya, boleh, silakan. Bagaimana kalau bercumbu sampai keluar sperma tapi tidak melakukan hubungan? Iya. Begitulah sunnahnya menurut Imam Ibnul Jauzi. Tapi ini dikritik pedas. Berdasarkan hadis tadi, kata Aisyah bahwa Nabi SAW menciumku dan mencumbuku padahal beliau saum. Beliau menyimpulkan mencumbu istri ketika saum itu sunnah hatta yunzil, sampai inzal. Inzal itu keluar sperma. Beliau menyatakan itu apa? Sunnah. Saya beri kabar gembira dulu. Tapi para ulama lain mengkritik enggak. Pertama kali itu bertolak belakang dengan esensi dari saum. Saum itu salah satu menahan syahwat, walaupun tidak sampai berhubungan, ya. Tapi para ulama sepakat kalau keluar sperma bukan karena berhubungan langsung, baik karena dia mimpi. Kalau mimpi umpama di siang hari tidur mimpi jadi pengantin baru. Dan mimpi ini bukan direkayasa, bukan keinginan. Kita nggak bisa merencanakan mimpi. Kalau kita bisa merencanakan mimpi dan mimpi sesuai dengan rencana dan keinginan kita, bisa mimpi pengantin baru terus. Kita mimpinya ingin menjadi pengantin baru, yang kenyataannya dikejar-kejar orang gila, teriak-teriak. Ya. Jadi tidak batal, tidak dosa kalau ketika tidur siang mimpi sampai junub, sampai keluar sperma. Tapi dia wajib mandi kalau mau sholat. Ketika mau sholat dia wajib mandi. Tapi
saumnya tidak batal. Sebab saum itu tidak disyaratkan harus suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar ataupun dari najis, enggak. Seharian selama saum kita berendam di septic tank itu tidak batal saum kita. Tapi jangan. Kalau pas umpama seorang wanita haid pas jam 3, jam 4 subuh suci, lalu ikut makan sahur, pas adzan dalam keadaan belum mandi, boleh, nggak apa-apa, saumnya teruskan. Atau seseorang sebelum subuh berhubungan suami istri, sahurnya itu kayak gitu, berhubungan suami istri, setelah selesai adzan subuh dalam keadaan masih junub, belum mandi, boleh. Nabi SAW pernah begitu. Aisyah dan Ummu Salamah menuturkan, karena Rasul SAW yudrikuhu fajru wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasil wa yasum. Nabi SAW memasuki waktu fajar, waktu subuh dalam keadaan masih junub, belum mandi, karena habis berhubungan dengan istrinya. Maka beliau terus mandi dan melanjutkan saumnya. Jadi masuk waktu saum dalam keadaan masih junub boleh, nggak apa-apa, tidak membatalkan saumnya, karena saum tidak disyaratkan harus suci baik dari hadas kecil ataupun hadas besar, kecuali apa yang ditetapkan oleh syariat, seperti wanita haid, wanita nifas tidak boleh saum. Kalau itu saum, dia tidak sah saumnya dan berdosa karena maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mah ketetapan khusus ya. Nah, sekarang kalau orang bercumbu dengan istri bulan Ramadan sampai keluar, dia tidak batal saumnya dan tidak terkena kifarat untuk saum 2 bulan berturut-turut, tapi dia wajib tobat dari hal itu. Karena apa? Karena sama dengan bermaksiat. Maksiat tidak membatalkan saum, tapi merusak nilai saum. Orang ketika saum gibah, dosa tidak? Dosa, maksiat. Batal enggak saum? Enggak batal. Tapi rusak nilai saumnya. Ya. Demikian juga orang yang bercumbu dengan istri bulan Ramadan kalau sudah diperingatkan, maka dia lalai terus melanjutkan cumbuannya, dia berdosa sampai keluar sampai inzal atau keluar itu, tapi saumnya tidak batal dan tidak harus diganti dengan saum 2 bulan berturut-turut, tapi wajib untuk dijauhi. Wallahu a'lam. Ana seorang buruh, kadang sebelum ikut kajian harus menyelesaikan pekerjaan, kadang sudah capek, akhirnya kalau ikut kajian suka ngantuk. Apa akan dapat doa dari malaikat? Itu termasuk yang ada uzur. Kalau memang kondisinya begitu, ya kumaha deui ya tuh. Jangan sampai percuma kesana juga ngantuk, akhirnya nggak datang. Itu lebih parah lagi. Minimal kita dapat keutamaan lain selain ilmu di sini. Ilmu nggak dapat karena tidur, tapi keutamaan lain dapat, insyaallah ya. Kalau ada uzur seperti itu. Bagaimana menyikapi yang membiasakan kultum sebelum salat tarawih, sedangkan saya tarawih di tempat tersebut atau pindah tempat? Sudah kemarin ditanyakan, kalau setiap tarawih terus kultum sehingga orang menganggap itu bagian dari tarawih, maka jangan. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau di suatu masjid seperti itu dan kita bukan penyelenggaranya, usulkan, nggak perulah tiap malam tarawih. Nggak perlu tiap malam kultum. Kultumnya bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum. Sejam, setengah jam, bikin bete. Usulkan. Kalau diusulkan nggak diterima, ya nggak apa-apa. Itu bukan urusan kita, bukan dosa kita. Ya, tetap kita ikut tarawih di tempat itu. Bagaimana di Indonesia banyak ustadz yang ngaku Habib, sedangkan kita tidak tahu silsilahnya. Biarin aja urusan orang, nggak perlu dibantah. Bukanlah buktinya, nggak perlu, ngapain itu, akan ngambek dia.
ya. Terakhir, bisa kasih himbauan dan ajakan. Oh, udah tadi. Ya, sudah selesai, sudah habis semua pertanyaan. Cukup sampai di sini dan sisa waktu yang ada untuk siap-siap berwudu menjelang menjelang salat zuhur. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.